بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alawi bin Ubaidillah adalah Datuk Ba'alawi di Indonesia, Yaman dan beberapa negara di Asia Tenggara. Nasab lengkapnya adalah Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, bin Isa al-Rumi, bin Muhammad an-Nakib, bin Ali al-Uraidi, bin Jafar al-Shadiq, bin Muhammad al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain, bin Fatimah az-Zahra, binti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka yang membatalkan nasab Ba'alawi berasumsi bahwa nasab Ba'alawi terputus periwayatannya selama 550 tahun. Artinya, sejak Ahmad bin Isa wafat, baru setelah 550 tahun, ada penyebutan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Yang menjadi dasar pembatalan nasab Ba'alawi adalah perkataan Imam Al-Fakhru Al-Razi dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah, yang menyatakan bahwa anak Ahmad Al-Abah hanyalah 3 orang, yaitu Muhammad Abu Ja'far yang berada di kota Roy, Ali yang berada di Ramallah, dan Husain yang keturunannya ada di Naisaburi. Dari keterangan Imam Al-Fakhru Al-Razi tersebut mereka menyimpulkan bahwa Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa, itu tidak terkonfirmasi. Dikatakan oleh Imam Al-Fakhru Al-Razi bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Menurut mereka, nama Ubaidillah ini baru muncul setelah Habib Ali Al-Sakran, wafat 895 Hijriah, menulis sebuah kitab yang diberi nama Al-Burqatul Musiko. Dalam kitab itulah, untuk pertama kali nama Ubaidillah disebut sebagai anak Ahmad bin Isa, dengan argumen bahwa Ubaidillah ini adalah nama lain Abdullah yang disebut oleh Al-Janadi, wafat 730 Hijriah. Kitab-kitab selanjutnya yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Nakib, kemungkinan besar, menukil dari Habib Ali Al-Sakran tersebut. Di antara kitab-kitab itu seperti Al-Daw Alami, karya Al-Sahawi, wafat 902 Hijriah. Kitab Kiladatut Dahri fi Wafayatayanid dari karya Abu Muhammad Al-Taib Bamahromah, wafat 947 Hijriah. Kitab Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat 974 Hijriah. Kitab Tufatut Tholib karya Said Muhammad bin Al-Husain As-Samarqandi, wafat 996 Hijriah. Kitab Al-Raudul Jali karya Murtadlo Al-Zabidi, wafat 1205 Hijriah, dan lain-lain. Untuk menjawab sanggahan tersebut, maka kita perlu melacak Abdullah atau Ubaidillah secara historis. Kenapa Abdullah tidak tercatat dalam kitab nasab tertua, yaitu Tahzibul Ansab, abad ke-5 Hijriah, dan Al-Syajarah Al-Mubarakah, abad ke-6 Hijriah? Alasannya adalah, karena buku nasab hingga abad ke-7 Hijriah, punya spektrum atau jangkauan yang tidak menyeluruh. Sementara ayahnya, yaitu Ahmad Al-Muhajir, sudah pindah ke negeri paling selatan Arab yang tidak dijangkau. Bagaimana melacak keturunan Abdullah? Dari literatur mereka tinggal, yaitu literatur dinasti Rasuli, karena sudah ada tradisi menulis yang santer di masa dinasti ini. Bukankah Anda bilang genealogi Ba'alawi Sunyi lebih dari 400 tahun itu faktual? Memang benar, tapi itu jika Anda hanya membacanya dari genre tunggal, yaitu kitab nasab. Padahal, kitab nasab punya banyak keterbatasan. Bisakah mencari Abdullah melalui sudut pandang historis? Bisa. Karena ia adalah sosok historis, jejaknya perlu dilacak dari genre yang lain. Genre apa itu? Isnad hadis dan syawahid yang lain, seperti makam dan masjid yang didirikan. Apakah Al-Syajarah Al-Mubarakah bisa jadi bukti yang pasti, atau bayinatun syorihatun? Tidak bisa, karena ia memiliki keterbatasan cakupan informasinya tidak menyeluruh, atau ihadho. Kitab ini juga bukan Al-Quran, dan ditulis oleh seseorang yang masih diragukan. Di samping 4 macam kerancuan lain yang terkandung di dalamnya. Apa yang menjadi bukti yang pasti itu? Saat ulama nasab Hijaz membatalkan nasab Tobariyah, mereka memakai 5 macam bukti yang pasti. Yaitu 2 sampel nama dari datuk mereka di kitab nasab, yang ternyata datuk mereka bukan Alawiyin, dan 3 macam syawahid batu nisan leluhur mereka, yang ternyata di nisan itu tertulis silsilah yang bukan Alawiyin. Mereka majul di abad ke-5, tapi abad setelahnya dikenal sebagai Alawiyin, atau keturunan Imam Ali. Tapi bisa dibatalkan jika ada bukti yang syarih seperti di atas.
Bukti yang kuat tentang wujudnya Abdullah bisa memakai cara yang sama, yaitu informasi silsilah mereka sebagai Alawiyin, syawahid batu nisan, dan yang ingin saya tunjukkan, petilasan masjid. Masjid ini didirikan oleh Shoaib Mirbad, keturunan Abdullah, dilestarikan oleh penduduk Zifar, Oman, dan dijaga oleh penjaga masjid turun-temurun, hingga mereka mencatatnya ke dalam tulisan pada 1193 Hijriah. Apakah ini bisa dipercaya? Inilah pentingnya Syuroh Istifadoh. Ada komunitas penjaga masjid yang diberikan tugas secara turun-temurun. Masjid ini juga sudah dikenal sejak abad ke-6. Saat dunia sudah modern, dan kertas bisa dicapai siapa saja, pada 1193 Hijriah mereka menulis perihal masjid ini. أملاك الأشراف آل علوي في خصة مربط بموجب البيع من خدام محمد علي صاحب مربط حررت 1193 هجري بقلم محمد أحمد سرداب رحمه الله. Ahmad Sirdab adalah pelestari masjid itu tahun 1193, yang menuliskan hikayat turun-temurun penjagaan masjid keramat ini. Dan masjid ini telah ia jaga dari generasi penjaga masjid terdahulu, sejak masjid ini didirikan pada kisaran tahun 551 Hijriah. Berikut adalah foto jepretan Ali Alu Ibrahim Ba'alawi, kolega saya di Oman. Jika Anda tidak percaya ini foto terkini, silakan cek di Google Image apakah saya mengambilnya dari Google. Jika benar masjid ini didirikan tahun 551 Hijriah, artinya ia lebih tua dari Al-Syajarah Al-Mubarakah, tahun 606 Hijriah, yang problematik itu. Apakah saya punya manuskrip tentang masjid ini, supaya dicek tentang kebenaran masjid ini didirikan oleh Shoaib Mirbad? Bisa iya, bisa tidak. Kalau tidak, maka saya akan mencari syawahid yang lain. Toh ini penelitian yang tidak terburu-buru. Tapi bagaimana kalau saya punya manuskrip itu, dan ternyata masjid ini memang didirikan oleh Shoaib Mirbad pada tahun 551 Hijriah? Bukankah justru merobohkan tesis Kiai Imaduddin?